Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Nisa Safitri dari kelas S1 Manajemen C 2018 dan saya merupakan anggota kelompok 6. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang tahap-tahap yang digunakan untuk membuat strategi public relation menurut Ronald D. Smith. Ronald D. Smith menggunakan beberapa fase dalam menentukan tahap-tahapnya. Yang pertama ada fase formative research, yaitu merupakan riset formatif yang dilakukan sebelum memulai sebuah program. Nah, riset program dilakukan untuk mendapatkan informasi tambahan yang diperlukan untuk mengarahkan pengambilan keputusan dan perencanaan. Dalam fase ini terdapat 3 step. Step 1, analyzing the situation. Menganalisa situasi adalah langkah pertama yang dilakukan dalam mengelola reputasi. Step kedua, yaitu analyzing the organization, yaitu merupakan langkah kedua dalam perencanaan yang merupakan proses mempengaruhi audit public relation, yang artinya menganalisa kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan yang biasa kita kenal dengan SWOT. Selanjutnya step 3. Nah, dalam langkah ini dapat dilakukan dengan mengenal publik, baik publik internal maupun publik eksternal. Selanjutnya kita masuk ke fase strategi, yang itu merupakan perencanaan keseluruhan organisasi. Nah, dalam fase ini terdapat 3 step juga. Yang pertama ada step 4, yaitu establishing goals and objective. Nah, pada step ini dia tuh fokus pada posisi puncak yang akan dicapai oleh organisasi untuk produk atau layanannya. Nah, selanjutnya ada step 5, yaitu formulating action and response strategies. Nah, dalam langkah ini sangat baik mempertimbangkan langkah yang akan diambil di dalam situasi tertentu. Nah, karena saya merupakan anggota dari kelompok 6, saya ingin menjelaskan mengenai step 6, yaitu using effective communication. Nah, dalam public relation terdapat 3 pendekatan komunikasi, yaitu yang pertama ada informasi. Informasi ini fokus pada konten dan channel komunikasi. Terus yang kedua, dia tuh melibatkan pesan source ke receiver. Dan yang ketiga, interpretasi dari source ke receiver. Nah, yang kedua ada pendekatan persuasi. Nah, dia itu fokus pada konten pesan. Nah, persuasi merupakan proses komunikasi yang secara sadar berusaha mempengaruhi orang dengan cara-cara yang layak. Dan yang ketiga ada pendekatan dialog. Dan dia itu fokus pada hubungan antara pihak. Nah, dialog ini berguna dalam PR. Mengapa? Karena dia tuh menyediakan pertukaran informasi antara individu atau kelompok, serta membantu partner komunikasi untuk menerima dan bertanggung jawab atas suatu keputusan. Nah, selanjutnya dalam step 6 ini terdapat yang namanya rhetorical tradition. Nah, di dalam rhetorical tradition ini merupakan 3 elemen utama yang penting dalam komunikasi persuasif. Nah, yang pertama ada ethos. Nah, ethos itu merupakan efektivitas komunikasi berdasarkan karakter speaker dan persepsi audiens. Nah, keberhasilan komunikasi sangat ditentukan oleh credibility, karisma, kontrol dari pemberi pesan, yaitu seseorang atau organisasi. Nah, yang kedua ada logos, yaitu preposisi, verbal evidence, avoiding error of logic, dan yang keempat visual supporting evidence. Nah, yang ketiga ada pathos. Pathos itu merupakan efektivitas komunikasi berdasarkan emotional appeals, yaitu menyentuh perasaan orang lain. Nah, di pathos ini ada 2, yaitu emotional appeals positif dan juga negatif. Nah, selanjutnya di dalam step 6 ini terdapat juga 2 tipe komunikasi, yaitu yang pertama ada komunikasi verbal dan juga yang non-verbal. Selanjutnya setelah itu ada fase taktik. Nah, di fase taktik ini terdapat 2 tahap. Yang pertama ada step 7, yaitu choosing communication tactic. Nah, ada 4 kategori dalam pemilihan pendekatan berkomunikasi. Antara lain yang pertama interpersonal communication, organization media, news media, dan yang terakhir advertising and promotional media. Selanjutnya ada step 8, yaitu implementing the strategic plan. Nah, langkah ke-8 ini adalah menetapkan budget dan jadwal untuk mengimplementasikan program apa yang akan dijalankan. Nah, selanjutnya yang terakhir ialah step 9, yaitu evaluating the strategic plan, yaitu metode yang tepat untuk mengukur efektivitas tools yang direkomendasikan untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.